Hai Insan Brilliant dan Riders dimanapun kalian berada. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngopi Sore, Ngopi Cantik, sambil membahas seputar berinvestasi di pasar modal Indonesia, baik itu di saham, reksadana, dan obligasi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Vivi. Nah, kita mau kenalan nih sama Bu Vivi. Bu, boleh sedikit memperkenalkan diri kepada Insan Brilliant, investor semua, Bu? Hai, jumpa lagi di acara podcast Ngopi Sore dengan BRI Dana Reksa Sekuritas. Perkenalkan, saya Vivi Virgantria. Saya adalah direktur yang membawahi retail dan IT di BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, senang sekali ketemu dengan Pak Pandia lagi untuk acara ini ya. Yang tentu saja kita pengennya isinya daging semua nih. Jangan cuman kulit-kulitnya doang. Kalau kulit-kulitnya doang, ya sudahlah, di tempat lain juga ada. Tapi kita ngobrol yang daging semua. Soal perencanaan investasi. Nah, Pandia ini kan secara backgroundnya udah ngurusin wealth management, secara banking, dan udah melihat begitu banyaknya nasabah gitu ya. Nah, bagaimana sih menurut Pak Pandia terkait merencanakan investasi? Apa yang Om Pandia lihat? Baik, Insan Brilliant dan Riders semua, mungkin tadi Bu Vivi udah memperkenalkan diri. Kayaknya saya juga sedikit memperkenalkan diri background ya. Background saya ada di banking, di financial planning, karena sebelumnya saya di divisi yang ngurusin nasabah-nasabah wealth, gitu. Kemudian beberapa tahun belakangan ini saya kecimpung di dunia sekuritas gitu ya, jadi berhubungan dengan Bapak Ibu investor semua, dan hari ini senang sekali kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan seputar investasi ya. Jadi kalau ngobrolin investasi, apa yang ada di benak saya itu selalu timingnya harus sedini mungkin gitu ya, karena berhubungan dengan compounding. Jadi kalau kata orang, salah satu keajaiban dunia yang baru ditemukan itu adalah rumus compounding, Bu. Jadi semakin cepat kita berinvestasi, mengenal berinvestasi, tahu trik-trik berinvestasi, gulungannya akan semakin besar, dan teman-teman akan semakin mudah untuk mencapai financial freedom. Dan yang sering saya dengar juga ataupun sering saya sharing juga adalah bahwa tujuan berinvestasi sebenarnya bagaimana menciptakan aset kita bertumbuh secara sustain. Artinya bukan hari ini tumbuh sangat pesat, sangat tinggi, tapi besoknya tuh ambles gitu teman-teman. Nah, kita pingin pertumbuhan yang sustain, walaupun mungkin secara besaran tidak terlalu signifikan, tapi kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, itu akan menghasilkan compounding atau gulungan yang besar sekali. Nah, itu yang biasa kami sharing. Nah, mungkin karena ini ngobrol-ngobrol, Bu, apa sih sebenarnya filosofi Ibu? Kalau Ibu sendiri, kalau saya tadi filosofinya kurang lebih kayak gitu. Oke, siap. Jadi perencanaan investasi ya, sebetulnya gini, menurut saya tuh mulai dulu gitu ya. Mulai dulu dengan gimana? Kalau menurut saya, saya sudah melihat sedemikian banyak ya nasabah-nasabah kita. Jadi pertama memang menyisihkan. Awalnya ya, itu menurut saya bukan menyisakan gitu kan. Jadi kalau pengen rencana kan kayak kita disuruh nulis panjang kali lebar, belum kita udah pusing duluan ya. Tapi mungkin first step-nya adalah menyisihkan deh. Semua kita kan punya penghasilan gitu ya, secara bulanan, mingguan, harian, apapun itulah. Tapi kita niat dulu nih untuk menyisihkan pendapatan kita di satu kantong gitu ya. Nah, setelah itu baru kita mulai masuk nih. Nah, yang namanya merencanakan kadang-kadang gini, kalau sendiri tuh kayak bingung mulai dari mana ya kalau untuk rencana ini. Nah, untuk itu saya rasa yang paling penting adalah ketemu expert deh. Expert bisa di mana? BRI Dana Reksa Sekuritas ini benar-benar sudah menyiapkan end-to-end nih. Jadi mau konsultasi, jadi start dari rencana dari sana deh. Nah, pastinya kita semua juga punya gitu ya tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, untuk apa gitu loh. Kadang-kadang tujuan utama kalau kita tanya semua orang, rencana lu apa? Gue pengen kaya dan bahagia gitu ya. Tapi untuk kesana
apa gitu yang dilakukan. Kalau doing nothing ya nothing happen juga. Jadi tetap kita porsiin deh. Aku pengen rencana akan kemana, dan ini nih kita di unboxing lagi gitu loh. Rencana kita ini bisa nyampe dengan tujuan kita, kendaraannya nih apa. Nah di kita, di BRI Dana Reksa Sekuritas, kendaraannya bisa apa? Saham, obligasi, reksadana. Dan tiga-tiganya punya karakteristik sendiri dan punya cara memplanningkan masing-masing gitu ya. Nah tentu saja dari BRI Dana Reksa Sekuritas dengan investment spesialis kita yang sedemikian banyak, siap membantu teman-teman semua. Super sekali. Super. Bu, kalau ini saya ngobrol-ngobrol terkait investasi, Bu. Saya itu sebenarnya kesadaran berinvestasi itu mulai kebangun itu mungkin setelah bekerja cukup lama. Mungkin di usia 30 gitu ya. 30 itu kesadaran investasi itu baru mulai muncul, Bu. Sebelumnya ya kita itu taunya ya orang muda itu kayak kerja dan kerja. Tapi hasilnya itu sangat konvensional alokasinya gitu. Nah, baru di usia 30 itu mulai ada masuk atau terpapar terkait dengan financial planning. Bagaimana sih mengelola aset atau finance atau likuiditas yang kita miliki gitu ya. Tapi kalau orang sekarang lebih cepat, Bu. Karena ya seperti salah satunya Ngopi Sore ini kita mulai mengedukasi lebih cepat gitu. Nah, Ibu punya apa nggak sih, maksudnya kayak punya tips nggak sih untuk orang muda gitu ya, supaya bisa melaju lebih cepat nih, Bu, untuk bisa jam gitu untuk mencoba berinvestasi? Oke ya, gini Om Pandia, saya tuh sering banget menginterview terutama orang-orang yang sudah pensiun, yang udah berumur gitu ya. Hal yang saya suka tanyakan tuh gini, Om, apa sih yang kalian rasa nyesel lagi muda kalian nggak lakukan? Tapi masuknya yang ini ya, relate-nya ke investasi ya. Kalau hal-hal yang lain ya sudahlah, kita bisa baca di tempat lain. Selalu mereka memberikan saran, Bu, kalau masih muda, udah Ibu beli saham X misalnya ya, kode gitu, saham X, udah Ibu nabung aja, pokoknya tiap punya duit belanja, punya duit belanja. Nah itu yang menurut saya sih akan bagus gitu ya. Dan ini relate juga sih Om Pandia dengan salah satu investor yang terkaya gitu ya di Indonesia. Itu yang dia lakukan gitu loh. Punya uang dia benar-benar cemplungin di saham. Tapi yang bener ya, bukan saham yang FOMO. Kan kadang-kadang kita lihat ya, wah hype banget nih satu saham, bener-bener cemplungin semua uang kita di situ. Dan saya rasa itu nggak wise juga. Bagaimanapun belajar dulu lah, isi dulu ini ilmunya ke leher ke atas dulu nih, baru kita eksekusi. Semua punya strategi lah. Ya, kan kita ngomong strategi perencanaan ya. Jadi benar-benar harus dilihat dulu nih yang mana yang kita pilih supaya tadi yang faktor compounding, faktor ini jadi akselerasi wealth-nya kita lebih terjaga gitu ya. Balik lagi karena instrumen kita 3, semua punya strategi yang berbeda-beda nih. Even reksadana, obligasi maupun saham, masing-masing benar-benar kita harus spill gimana tata caranya. Aku rasa waktu kita juga nggak banyak di Ngopi Sore hari ini ya. Mungkin nextnya kita akan Ngopi Sore, kita invite juga ya nasabah-nasabah kita untuk ngobrolin strategi untuk di masing-masing instrumen ini sih, Om Pandia. Boleh ini nggak, Bu, sharing karena yang mungkin investor atau insan beriman atau briders itu sering pertanyakan nih, Bu, adalah bagaimana sih kayak ngatur komposisi gitu. Karena mungkin zaman kita masih muda ya kita taunya itu hanya beberapa instrumen saja gitu. Tapi kalau sekarang kita udah tahu banyak banget, mulai dari instrumen yang aset fisik gitu, kemudian ya paperless, sampai yang sekarang lagi marak ya sampai dengan Bitcoin gitu ya. Artinya alokasi, Ibu ada tips nggak sih gitu, untuk mulai starting ya? Gitu. Ini karena ini teori banget, tapi tentu saja success rate-nya adalah pelaksanaan. Jadi gini, menurut saya ya, misalnya nih kita punya satu dana untuk kita mulai nih investasi, belum ngapa-ngapain nih, masih bengong nih.
katakanlah misalnya 10 juta misalnya ya Om ya. Terus belum ngapa-ngapain 10 juta. Hal pertama sambil belajar, sambil bingung ini bisa ditaruh dulu di reksadana pasar uang. Karena uang kita akan berkembang gitu ya. Ya rata-rata 6%, 5% still oke ya. Karena kita masih tahap bingung nih. Setelah tahap bingung, nah kita bisa next-nya kita bisa start nih. Oke, kalau saya biasanya gini Om. Start dari umur. Nah, umur kita kan beda-beda nih. Kamu masih milenial, Gen Z, atau yang sudah memasuki masa pensiun. Jadi rumus yang mungkin ideal gitu ya adalah 100 kurang umur. Jadi misalnya umurnya 25. Porsi investasi di saham bisa 75%. Jadi dari tadi 10 juta itu kita masuk 75% ini bisa ke saham. Tapi tentu jangan langsung jebret cemplung gitu ya. Pakai tata cara juga nanti. Nah, nanti 25% ini kita bisa alokasikan ke aset yang lebih safe gitu ya. Jadi kita bisa bagi dua misalnya, sebagian di obligasi. Kan kita pengennya tuh ya jangan sampai kita hanya tahu satu senjata gitu. Kita harus punya senjatanya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Semua senjata kita punya. Jadi tadi ya 10 juta awalnya yang bingung, terus bisa masuk 75%-nya ke saham. Kita anggapannya umur 25 ya. Lalu 25%-nya mau di reksadana, masih di reksadana untuk persiapan, atau mix saja obligasi sama reksadana di 25% itu karena umur masih muda. Nah, begitu juga misalnya tadi umurnya 40 tahun gitu ya. Sama rumusnya 100 kurang 40. Artinya ya udah 60% kita bisa di saham, 40%-nya kita di tempat yang lebih lebih slow but sure gitu ya. Karena tingkat resiko yang umur 25 dengan umur 40 ini akan beda gitu. Jadi itu idealnya. Nanti tentu next-nya akan tergantung jam terbang kita. Tapi tenang aja, dari Beri Dana Reksa siap untuk mengassist Anda semua. Gitu ya. Nah, Om Pandia sendiri ada nggak? Kan udah lihat orang wealth sedemikian banyak. Apa sih jenis nasabahnya? Monggo deh Om, kita coba sharing ke pemirsa kita nih. Sejujurnya sih sebelum mengenal atau belajar terkait dengan financial planning, kebetulan saya CFP certified. Jadi sebelum mengenal itu lebih dalam, memang alokasi saya itu berat ke alokasi-alokasi yang sifatnya aset fisik, atau aset tetap gitu. Karena mungkin kebanyakan orang mengenalnya kayak, beli tanah, beli rumah ya, naik terus nggak pernah turun gitu dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata banyak yang tidak kita perhitungkan. Contohnya biaya maintenance-nya gitu. Apalagi kalau kita pindah-pindah, nah itu kemudian kalau kita menyewakan, kerusakan dan lain-lain. Jadi akhirnya setelah kita masuk, kita mulai belajar gitu ya. Insan Brilliant Riders, kita mulai belajar terkait dengan alokasi aset gitu atau portfolio allocation gitu. Nah, yang perlu kita pelajari sebenarnya adalah profile atau risk profile dari kita sendiri, Bu. Saya tuh biasanya pakai pakai metode. Tadi saya baru dapat insight baru nih ya, metode 100 dikurang umur. Biasanya metode yang paling gampang memang kita membagi berdasarkan usia gitu ya. Jadi kalau usianya masih muda gitu, porsi dari aset atau investasi beresikonya lebih besar, bisa lebih dari 50% lah. Beranjaknya usia, nanti dia akan ngikut nih, yang umur Ibu sampaikan tadi, akan lebih kecil dari 50, karena aset beresiko fungsinya sebagai leverage gitu kan. Jadi untuk pengungkit gitu, buat lompatan terhadap aset kita, tapi kita harus tetap punya aset-aset basic. Jadi kalau dulu saya senangnya tuh aset-aset basic ya atau fisik gitu ya, aset tanah atau rumah gitu yang saya bisa tanda kutip saya bisa ambil KPR gitu. Nah, makin kesini komposisinya makin berubah gitu, Bu. Jadi sudah mulai banyak aset-aset yang paperless, baik itu dalam bentuk aset yang resikonya rendah seperti obligasi, reksadana, maupun aset-aset yang resikonya tinggi seperti saham. Tapi ukuran yang saya pakai, Bu, agak berbeda nih. Saya biasanya menggunakan parameter, bisa nggak saya tetap nyaman bekerja, karena saya sebagai pegawai ya, masih saya sebagai pekerja,
bisa nggak saya tetap nyaman bekerja pada saat fluktuasi di aset-aset berisiko itu terjadi gitu. Jadi kalau misalnya saham lagi bergejolak gitu, saya masih bisa tidur nyenyak nggak? Saya masih bisa peace of mind nggak? Nah kalau sudah nggak peace of mind itu berarti alokasi saya terlalu besar. Udah harus kurangin ya? Harus sudah kurangin. Nah itu kalau saya udah nggak bisa tidur nyenyak, itu saya udah harus kurangin. Nah begitu sudah pada komposisi yang tepat, ya udah saya biarin. Dan satu lagi, saya berusaha untuk menggunakan, kalau orang bilang uang dingin gitu ya, atau dana-dana yang memang sudah disiapkan seperti yang disampaikan. Nah ini yang biasa saya lakukan gitu, walaupun secara teorinya kita belajar, tapi ini karena kita ngobrol-ngobrol ya, saya sampaikan yang real fact yang saya alami gitu Bu, atau yang saya kerja. Tentu ujung-ujungnya jam terbang ya, saya rasa sih. Kadang-kadang kita beli sesuatu sebetulnya gini, kalau kita FOMO dengerin kata orang, ujung-ujungnya begitu orang itu entah kemana kita bingung gitu ya. Dipucuk ya Bu? Iya, dipucuk gitu ya. Jadi menurut saya sih ada terkadang saham-saham yang kalau turun kita seneng gitu loh, karena bisa beli diskon. Yes. Tentu saja ada jenis saham-saham yang kita kalau turun kita, waduh kayaknya deg-degan banget. Nah semua saham itu punya karakteristik masing-masing. Harus kita bedah lah. Intinya nggak cukup waktu di sini, tapi karena karakteristik ini, kita setuju dengan Om Pandia harus punya peace of mind ya. Jadi biasanya kalau saya sebelum beli, kita udah tahu nih kita mau apa sih tujuan. Sama lah kayak kita beli handphone misalnya. Kita sebelum beli kan kita pasti punya tujuan ya. Jadi misalnya beli handphone ya, tujuannya pengen jadi YouTuber gitu kan. Pasti kita milihnya yang gimana gitu ya. Tapi kalau kita beli handphone ya untuk hadiah orang tua kita yang umur 70 juga beda gitu loh. Jadi balik lagi sama dengan saham juga. Tujuan kita dulu deh apa. Sama seperti kita beli handphone ada tujuan. Beli saham yang mana juga harus ada tujuan. Gitu ya. Balik lagi tadi jadi ngulang. Tujuan kamu beli handphone untuk jadi YouTuber dengan beli handphone untuk hadiah orang tua umur 70. Speknya akan beda. Jenisnya akan lain. Karena tujuannya aja beda. Gitu sih Om. Yeah. Bu, mungkin karena kita ada di dunia pasar modal, nggak bisa lepas dari saham Bu. Ya, sebagai salah satu instrumen yang sangat populer dan sebenarnya punya potensi keuntungan dan risiko yang besar. Nah, sekarang yang lagi hype itu Bu, ya mungkin jadi trending topic lah di mana-mana, itu adalah terkait dengan IPO Bu. Nah, ini begitu banyak IPO yang terjadi di bulan Juli. Saya mencatatnya itu ada kayak 8 IPO, yaitu di 2 itu sudah launching di tanggal 8, kemudian kemarin sudah launching juga di tanggal 9, tanggal 10 Juli. Jadi kurang lebih ada 8 IPO yang sudah keluar nih Bu di market, dan itu hype banget gitu ya. Semua orang sepertinya pengen ikut gitu. Bahkan kemarin ada fenomena yang menarik, bursa saham kita itu slow down karena dananya lagi parkir gitu Bu di IPO. Nah Ibu punya pengalaman menarik nggak buat Insan Brilian atau Briders yang sama tips and trick ya? Tahu nih sama tips and trick sih caranya join atau gimana sih caranya menyikapi IPO yang mungkin akan sering terjadi di pasar modal Indonesia? Oke. Mungkin spill dulu ya. Kenapa sih sebuah company itu IPO? IPO itu apa sih? Initial Public Offering. Artinya bayangkan kamu punya bisnis, tahu-tahu bisnis kamu ini dibuka untuk publik. Nah, untuk apa sih orang IPO sebetulnya? Tujuannya ya, satu yang udah pasti adalah menghimpun dana. Ya, jadi kayak IPO yang punya company ini ya dapat duit gitu loh. Dari mana ya? Dari kita-kita inilah yang investor-investor. Nah, pastinya yang namanya kita berinvestasi di satu barang baru, pasti kita akan lihat dong, ini nih punya siapa sih? Ini grupnya mana sih? Company-nya kira-kira prospek nggak sih? Nah, dari situ baru kita memutuskan kita mau masuk di yang mana gitu ya. Walaupun kadang-kadang spekulator banyak.
pokoknya apa IPO gue ikut deh, pokoknya apa yang IPO gue hajar deh gitu ya. Itu banyak juga IPO hunter seperti itu. Tapi saya rasa sebagai seorang apa ya yang investor yang smart, kita mesti lihat nih, ini oke nggak, itu oke nggak gitu ya. Jadi menurut saya tetap harus kita keker juga sih Om Pandia. Iya. Prospeknya. Jadi mungkin simpelnya gini lah, ini punya siapa, prospeknya bagus nggak, kedepannya pertumbuhannya akan ya kurang lebih gimana. Contoh ya, ada perusahaan misalnya yang udah outdated produksi DVD yang zaman dulu banget ya, terus dia IPO. Apa iya kita mau gila-gilaan untuk ikut IPO dia, padahal kita tahu ya ini bisnisnya apa ke depannya. Jadi dilihat dulu deh, menurut saya sih oke nggak sih. Nah, di saat udah oke, strateginya gimana? Misalnya, wah ini ternyata punya perusahaannya bagus banget nih, kayak renewable energy yang itu kan masa depan banget gitu ya. Tipsnya gimana sih? Nah, pastinya bisa beli ya, bisa belanja melalui aplikasi-aplikasi online trading ya. Nah, salah satunya juga di Brights. Brights itu aplikasinya BRI Dana Reksa Sekuritas ya. Nah, how to-nya, nah ini tips ya. Jadi selalu begini, kamu tuh belanja di atas 100 juta atau di bawah 100 juta sih? Karena istilahnya yang ngebagi nanti, yang tim IPO yang akan bagi, oke yang 100 juta dapat sekian persen, yang di bawah 100 juta dapat sekian persen. Nah, walaupun nggak selalu ya, biasanya yang belanja di atas 100 juta misalnya 101 juta gitu ya, nah dapat alokasinya lebih besar dibandingkan yang belinya di bawah 100 juta misalnya 99,9 juta gitu ya. Nah, dapatnya portionnya lebih kecil biasanya, nggak selalu tapi rata-rata. Jadi tipsnya kalau mau belanja IPO, kalau mau pengen dapat banyakan angkanya ya segitu, kalau mau nggak terlalu banyak ya segono gitu ya. Itu kalau di market ya Bu, kita sering mendengar itu kan IPO itu tanda kutip ya Bu sebagai strategi ya buat perusahaan. Kemudian yang kedua nih, biasanya investor itu ikut IPO Bu untuk short term gitu Bu. 3 hari ya? Ikut, kemudian dilepas dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. Nah, mindset yang seperti itu tuh itu yang banyak ada gitu ya, banyak atau yang banyak diikutin gitu sehingga ada efek FOMO-nya gitu. Itu ada tips nggak Bu? Bagaimana nih untuk bisa menyikapi pemikiran-pemikiran yang seperti itu nih di teman-teman itu? Ya, tidak dipungkiri hal itu terjadi dan banyak terjadi gitu ya. Even sometimes kita aja masih FOMO gitu ya. Pengen menggiurkan. Cuman banyak yang memang ya yang penting 3 hari deh gitu ya. 3 hari selesai. Nah, masalahnya apakah kamu yakin dengan 3 hari bisa arah, istilahnya kita kan auto reject atas berjilid-jilid gitu ya. Nah, apakah kita yakin dengan 3 hari? Kalau kita yakin ya monggo. Sebetulnya gini, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Selama kita bisa absorb istilahnya absorb untuk resiko tersebut ya monggo aja sih. Jadi kalau menurut saya sih wise-nya kalau memang kita ingin istilahnya ngebet di situ ya uang yang kamu rasa bisa kamu absorb lah, bukan uang dari ngutang, bukan uang dari atau lainnya ya. Uang lebih ya Bu, uang dingin ya. Iya, uang istilahnya uang dingin yang ditaruh di kulkas gitu ya. Yang taruh kulkas. Yang disimpan ya. Iya, jadi balik lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tinggal resiko yang bisa kita absorb itu seperti apa sih. Gitu sih Om Pandia, kalau menurut saya sih. Semua orang ngikut, tapi di saat down ya harus siap-siap juga sih. Gitu. Iya Bu, nah ini sebenarnya bagus nih buat tips buat kita kalau ingin mencoba untuk ikut IPO, kita harus tahu dulu nih resiko-resikonya gitu ya. Jadi memang IPO itu biasanya ya tanda kutip menjadi FOMO gitu, semua orang pengen join karena memang menawarkan keuntungan yang cepat gitu ya, keuntungan yang cepat. Tapi keuntungan yang cepat ini
teman-teman harus pelajari juga gitu. Apakah fundamental perusahaannya cukup bagus? Kalau misalnya nih tiba-tiba ada resiko yang turun sedemikian cepat, teman-teman masih berani hold nggak gitu? Jadi baiknya kalau ikut IPO ya kita udah punya strateginya ya, sudah punya strategi untuk jump di IPO. Apakah teman-teman memang sudah pelajari atau mungkin ya kalau kebanyakan orang yang tadi 3 hari selesai gitu. Nah ini teman-teman harus benar-benar pertimbangkan peluang dan juga resikonya ya, karena good newsnya sekarang yang IPO book tahun ini adalah perusahaan-perusahaan yang menurut kami secara fundamental bagus juga. Artinya secara long term akan bisa growing ya? Iya, growing di bursa. Dan sekarang semuanya sudah digital nih Bu. Tapi di luar di luar IPO Bu, ada nggak sih Bu kemudahan-kemudahan baru yang sekarang ditawarkan gitu ya, khususnya mungkin dari sisi IT-nya dari DS atau Bridge bisa digunakan oleh masyarakat atau investor semua. Nah tadi perkenalan pertama saya membawahi ya direktorat yang membawahi retail dan IT sebetulnya, karena dua ini relate banget nih. Kita kalau ngomong retail ya aplikasi IT gitu ya. Nah untuk itu saya juga menyadari lah bahwa berinvestasi itu udah satu PR sendiri ya. Kemudahan itu another thing yang harus kita pikirkan gitu loh. Nah, untuk BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri ini aplikasi yang kita luncurkan ini namanya Brights gitu ya, yang bisa kalian download juga di App Store, Play Store. Sebetulnya aplikasi Brights ini uniknya kalian bisa, kalau jadi newbie bisa login yang Brights Easy istilahnya ya. Kalau yang udah mudah kan namanya Easy. Ada yang udah profesional yang wah tiap hari lihat angka gitu ya, masuk ke yang professional version. Nah balik lagi tadi kita udah ngomongin IPO, kita udah ngomongin saham. Nah sebetulnya kan saham ini banyak nih, ada 900-an gitu ya sekarang di bursa. Yang mana gitu loh. Apalagi kalau newbie, yang mana yang gue harus beli gitu kan. Nah sebenarnya don't worry gitu ya, be happy karena dari aplikasi Bright sendiri sudah menyediakan nih. Yang mikirin itu sudah tim kita gitu loh. Iya, tim kita yang memang sudah tiap hari liatin chartnya. Jadi mulai dulu aja, memang harus kayak do your own research gitu ya. Tapi meanwhile ke sana bisa ngikutin rekomendasi dari tim riset kami dulu nih. Nah nanti bisa masuk ke fitur rekomendasi saham. Nah nanti di sana bisa lihat nih, karena saham itu kan fluktuatifnya tinggi gitu ya. Jadi kita sampai menyediakan 3 kali sehari gitu ya untuk kayak obat, kayak minum obat. Rekomendasi saham itu kan berubah-ubah nih ya. Jadi tiap hari, tiap sore ada, setiap pagi ada, dan juga ada yang, aku nggak mau yang tiap hari deh, pengennya tuh yang beli diem sampai berapa lama. Itu juga ada. Jadi kayak itu kita istilahnya target fundamental gitu ya. Karena ya balik lagi, kita trading saham ada yang memang teknikal banget, ada yang kita pengennya hold long term, tapi jangan sampai boncos gitu ya. Nah, tim kita benar-benar udah mengeker-kekerin gitu ya secara angka. Kalau yang fundamental ini sebetulnya ya tinggal ikutin gitu kan. Oh, yang kita pilihkan tuh ini loh. Jadi daripada harus sendiri, karena kan kita juga sibuk dengan kerjaan kita masing-masing ya. Nggak mungkin kita mesti cek satu-satu lagi. Jadi dari tim kami sudah mengkurasi istilahnya kita ya, mengkurasi saham apa aja yang bisa dipegang untuk masa pensiun yang panjang gitu ya, yang agak panjang lah. Terus mana yang ya udahlah waktu gue banyak nih mau tradingnya setiap hari, ada juga. Jadi nanti masuk aja ke Bright Easy, nanti di sana ada fitur rekomendasi saham. Jadi selain tadi IPO kan nggak semua dapat gitu ya, tapi kan daily kita juga pengen investasi, pengen trading, bisa masuk ke fitur rekomendasi saham di login Bright Easy. Gitu sih Om Pandia. Dan mungkin sebagai tambahan teman-teman, untuk rekomendasi saham nih fitur baru ya Bu ya, fitur baru yang kemarin baru kita launching nih pada saat ulang tahunnya Bridge. BRI Dana Reksa Sekuritas yang ke-33.
Dan teman-teman nanti boleh coba di aplikasi Bright Easy tadi, dan ini untuk semua kalangan loh. Kalau Bapak Ibu yang basicnya adalah fundamental investor, kita punya fitur-fitur ataupun rekomendasi-rekomendasi untuk teman-teman. Tapi yang kalau transaksinya harian atau mungkin yang transaksinya bisa scalping gitu ya, nah teman-teman juga bisa lihat rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalamnya. Nah ini menarik banget teman-teman, di update-update apa ya, hot news, baik itu di market Indonesia maupun apa yang ada di BRI Bridge ya, di BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah mungkin Bu, untuk mengakhiri ngopi-ngopi cantik kita hari ini Bu, ada closing yang Ibu mau sampaikan Bu? Oke. Closingnya sebenarnya banyak gitu ya. Iya. Jadi ya mungkin satu ya, berinvestasi memang, saya selalu suka yang ini, berinvestasi memang beresiko, tapi tidak berinvestasi lebih beresiko. Nah itu yang quote yang menurut saya penting banget untuk kita put in mind gitu ya. Untuk itu ya investasi, tapi belajarlah gitu ya. Kadang-kadang ya FOMO tadi ya, untuk menghindari itu kita belajar dulu deh. Belajarnya di mana? Bisa bersama BRI Dana Reksa Sekuritas, bisa ikut ke media sosialnya, bisa ikut offline ngopi-ngopi sorenya, bisa datang ke kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus ada satu lagi closing statement yang ini nih, ya nggak ada orang yang lahir langsung pinter gitu ya. Atau baru lahir langsung jalan, langsung lari, pasti merangkak dulu. Ya sama lah, kita juga belajar kan pelan-pelan gitu ya. Yes. Kecuali kita titisan apa gitu ya, langsung jago. Enggak lah, jenius gitu. Jadi tetap aja. Kalau Mania sendiri ada closing statement nggak, kan sudah nanganin sedemikian banyak nasabah wealth di seluruh Indonesia pula ya? Enggak. Kalau saya sebenarnya mulailah lebih dini, kemudian belajar terus gitu, dan segera melakukan action gitu atau memulainya gitu. Jangan hanya menjadi wacana ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan diskusi, obrol-obrol seru terkait dengan apa yang happening nih di dunia pasar modal dan investasi Indonesia dalam ngopi sore ini dapat berguna buat teman-teman semua. Action pertama apa? Action pertama kita bisa download Brights-nya dulu ya Bu. Iya, download Brights. Nanti bisa login ke Brights Easy. Action dulu Om. Kalau nggak action, gimana mau perencanaan? Ya gitu ya. Jadi download dulu, dan kita siap menemani perjalanan investasi Insan Brilliant dan Brighter semuanya ya Om ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ngopi sore berikutnya. Salam cuan buat Insan Brilliant dan Brighter semua. Terima kasih. Bye.